kita mulai, mari kita terlebih dahulu. Bu Asri minta tolong Tegar untuk memimpin doa. Ayo Tegar memimpin doa dulu supaya semuanya lancar. Bu Asri dan teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Baik, kali ini kami akan melanjutkan Google Meet pagi ini. Kami tolong bimbingannya. Semoga lancar dan sehat semua. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tegar. Ya, sekarang supaya nanti mempercepat pekerjaan kita dan Google Meet-nya tidak terlalu lama dan kamu bisa memahami, silahkan buka latihan kemarin yang sudah kamu kerjakan. Nanti akan kita cocokkan apakah jawaban saya itu masih salah atau jawaban saya sudah benar atau punyanya Bu Astri yang salah. Gitu ya. Yuk silakan disiapkan dulu. Silakan dibuka soal latihan kemarin yang Bu Astri share, yang sudah kamu kerjakan. Bukan yang orang lain kerjakan ya, yang sudah kamu kerjakan. Kamu mengerjakan salah itu tidak apa-apa. Nah, di sini kita mencari kenapa bisa salah. Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita lihat ya, Bu Astri akan share. Nanti kita lihat bersama-sama jawabanmu. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang sudah kelihatan ya, Mario ya? Oke, nah sekarang kita akan mulai membahas. Nah, nanti kalau jawabanmu masih salah, bisa diselesaikan. Nah, materi untuk PAT semester 2 itu nanti nih bisa kamu lihat ada tekanan zat, sistem pernapasan, sistem ekspresi, getaran dan gelombang, dan yang terakhir adalah cahaya. Semua materi itu kalau mau kamu pelajari itu sebenarnya bisa kamu lihat di video-video pembelajaran yang sudah Bu Astri share. Gitu ya, kalau kamu mau belajar. Bu, aku hilang, Bu, bingung mau cari, silakan buka di YouTube-nya Bu Astri, di situ ada semua. Kalau mau belajar, begitu ya. Nah, ini petunjuknya adalah nih yang selalu Bu Astri ingatkan. Kalau pada soal perhitungan harus ada cara. Karena Bu Astri sering kali mengecek itu kalau kamu mengerjakan terutama untuk soal hitungan karena kamu copy paste itu data tidak ada langsung hasil jawaban dan satuan pun sering tidak tertulis. Jadi itu mohon untuk selalu diperhatikan. Dan yang terakhir nih, tidak asal copy paste. Apakah Bu Astri melarang kamu copy paste? Enggak, Bu. Tidak, Bu Astri itu tidak melarang kamu copy paste, tapi tolong jadilah seorang copy paste yang benar. Ngerti maksudnya? Jadi tidak semua yang ada itu kamu copy paste, dilihat dulu pertanyaannya Bu Astri itu sampai di mana. Kemudian oh iya saya hanya boleh mengcopy itu sampai di sini, setelahnya ini tidak perlu dilampirkan. Bukan berarti jawabannya panjang lebar terus benar, tidak. Justru kadang-kadang yang panjang lebar itu yang salah. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, sekarang pertanyaan yang pertama. Coba, Vandriano, jawabanmu apa Vandriano? Untuk pertanyaan nomor 1. Sebutkan peristiwa yang menerapkan konsep tekanan zat dalam kehidupan sehari-hari. Ini Bu Astri mintanya minimal 5. Padahal sebenarnya kalau dilihat dalam kehidupan sehari-hari itu konsepnya sangat banyak. Coba Vandriano, 5, minimal 5. Kalau kamu bisa menyebutkan 6, 7 itu lebih baik. Mana Vandriano? Bisa dengar suara indahnya? Yuk Vandriano. Halo Vandriano. Sudah mengerjakan belum Vandriano? Di sini yang bergabung ada Vandriano, Victor. Emang Vandriano lagi di mana? Kok rame tempatnya? Ada Luvena. Luve, wajahmu dong, Ve. Masa langsung hilang lagi?
Tegar nih, tegar. Bantu Vandriano ya. Yuk, sebutkan minimal 5 peristiwa yang menerapkan konsep tekanan zat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Apa, Gar? Aku, Bu. Iya dong, yang namanya Oh tegar iya. gak apa-apa begini. Yuk, tegar. Sudah Ya, mengerjakan kan? 1. Hah? Sudah mengerjakan? Sudah. Nah, yuk. Apa? 1. Mata pisau yang dibuat tipis. Mata pisau yang dibuat tipis. Kenapa kok dibuat tipis? Agar memberikan tekanan yang besar pada benda sehingga mudah dipotong. Oke, yang kedua. Yang kedua, ujung jarum dibuat runcing. Ujung jarum dibuat runcing. Kenapa kok dibuat runcing? Supaya memberikan tekanan yang besar dan memudahkan untuk menusuk. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, alas meja dibuat rata. Alas meja dibuat rata. Kenapa? Untuk memberikan tekanan yang kecil pada permukaan lantai sehingga tidak menusuk lantai. Oke, kalau mejanya punya kaki? Yuk, meja kan pasti ada kakinya. Ya tahu kaki meja? Tahu. Berapa kakinya meja biasanya? 4. 4. Berarti yang dibuat rata permukaan meja, alas mejanya atau alas kaki meja? Alas kaki. Nah, di sini bukan alas mejanya tapi alas kaki meja. Ya, ngerti ya bedanya? Tegar? Ya. Ya, oke. Kemudian yang keempat. Ujung paku dibuat runcing. Oke, ini mirip seperti jarum ya. Ya. Oke, ujung paku dibuat runcing. Oke, mirip jarum ya. Yang kelima? Yang kelima mirip juga kayak yang meja, Ibu. Apa? Alas sepatu dibuat rata. Oke, alas paku dibuat rata. Itu yang bagian atas itu ya maksudnya ya. Ya. Ya, terima kasih Tegar. Ada yang lain jawabannya? Mungkin Anne, Lovena, Mario, Virgan, Luis, Ferdinand. Ya, mungkin ada jawaban yang lain? Supaya teman-teman yang lain bisa punya referensi yang banyak. Apalagi? Ketika berjalan di lumpur, Bu. Mata apa? Ketika berjalan di lumpur. Ketika berjalan di lumpur. Yang digunakan sepatu bot karena bukan sepatu hak tinggi karena semakin besar permukaan benda semakin kecil kemungkinan untuk terperosok ke dalam lumpur. Oke. Bagus. Ada lagi yang beda? Bak mandi dibuat lebih tebal agar mampu menahan tekanan air yang ada di dalamnya. Alas ya, dibuat lebih tebal. Ada lagi anak? Yang lain sama dengan Tegar? Beda, Bu. Apa? Semakin dalam orang menyelam ke dasar laut, semakin besar tekanan hidrostatisnya yang membuat telinga merasa tertekan. Oke, berarti semakin dalam menyelam, tekanan semakin hidrostatis akan semakin besar. Oke. Dah, yang lain selain Anne masih banyak sebenarnya yang belum disebutkan. Misalnya lagi, kamu pernah melihat perbedaannya alas kakinya bebek dan kakinya ayam? Beda atau sama? beda, Bu. Beda. Apa perbedaannya? Lebih lebar dan berselaput. Kakinya bebek punya selaput. Tujuannya buat apa sih? Kaki bebek punya selaput? Biar nggak terperosok di lumpur.
Karena bebek itu kan selalu mencari makan di tempat-tempat yang berlumpur, di tempat-tempat yang lecet, gitu kan. Nah, kalau kakinya tidak berselaput, pasti si bebek akan kesulitan untuk berjalan, ya kan, sehingga dibuat berselaput. Apalagi, Rongga kapal selam dibuat kosong agar dapat diisi air atau udara. betul, ada kapal selam supaya dia bisa, kalau kapal selam itu kan sudah dipelajari, itu hukum Archimedes, ya kan? Hukum Archimedes dikatakan bahwa ada kapal keadaan suatu benda itu bisa tenggelam, bisa melayang, bisa terapung, gitu kan, bisa ada konsepnya juga. Bagus, apa lagi? Pompa hidrolik. Gimana? Pompa hidrolik. Pompa hidrolik, ya, pompa hidrolik. Kemudian kalau kamu tempat cucian mobil, ya kan, ada yang namanya seperti pompa, itu namanya pompa hidrolik. Kemudian ada mobilnya bisa dinaikkan, bisa diturunkan, seperti ya. Masih banyak yang lain yang menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kamu cari, ini contoh-contohnya saja. Nah, kemudian yang kedua, kemarin ada yang bertanya pada Bu Asri, Bu, ini angkanya berapa? Ini 10 ya. Ada yang salah menulis? Kalau salah pasti nanti jawabannya salah juga, ya. Ini 10 ya. Nih. Nah, ini 10 cm. Nah, sekarang ini sebenarnya untuk nomor 2 itu adalah suatu balok yang sama. Baloknya cuma 1. Tetapi kenapa balok itu bisa ada 3 di sana? Posisinya yang berbeda, ya kan, hanya mengubah posisi. Awalnya posisinya berdiri, kemudian dibaringkan dengan alas yang berbeda. Kemudian massa balok ini karena bendanya sama, otomatis pasti massanya juga akan sama. Nah, percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram. Ini percepatan ya. Kenapa satuannya Newton, bukan meter per second? Itu karena berbeda. Kalau meter per second itu adalah kecepatan gravitasi bumi. Sedangkan kalau percepatan gravitasi bumi itu satuannya adalah Newton per kilogram. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah hitunglah besar tekanan balok terhadap lantai pada masing-masing balok. Berarti anggap ini ada balok Q dengan posisi seperti ini, ada R, ada S. Sekarang kita lihat, sekarang yang Q dulu ya. Oke, yang Q kira-kira tekanannya berapa? Sebelum masuk di sana, sebelum ke Q, apa dulu yang harus kamu tulis? Rumus diketahui. Diketahui atau ya. Apa saja yang diketahui di sana? Panjang, Massa lebar, balok. tinggi. Panjang dan lebar. Panjangnya berapa di sana? 6 cm. Lebarnya 5 cm. 5 cm. Sekarang sebelum menjawab pertanyaannya Bu Asri adalah, apakah 10-nya juga kita tuliskan di sini? Enggak. Enggak. Kenapa kok tidak? Karena nggak digunain Dipakai lewat juga. alasnya. Betul, karena tekanan itu adalah yang diperhatikan hanya bagian alas-alasnya itu yang mana? Alas itu, alas itu ini. Nih alas, berarti yang harus kamu hitung hanya alas bagian sini. Nah, sini ya kan, yang lain tidak perlu sehingga 10-nya tidak perlu ditulis. Oke, berarti ini panjang dan lebar itu sama dengan apa ya? Luas permukaan. Simbolnya apa? Apa simbol luas permukaan? Betul. Berapa? Berarti 6 kali 5. 30.
30 apa? Sentimeter. Yakin 30 cm? Kuadrat. Nah, 30 cm kuadrat. Sampai di sini paham? Paham. Paham. Apalagi yang diketahui? Masa balok. Ya enggak? Masanya berapa? 30 kg. Apalagi yang diketahui? Gravitasi. Gravitasi. G-nya berapa? 10 Newton per Kilogram. Nah, sekarang sedangkan untuk mencari luas permukaan itu rumusnya apa ya? P sama dengan F per A. F per A. Ya. Kemudian, apakah F-nya sudah diketahui? Belum. Belum. Berarti yang pertama kali harus kita cari F-nya dulu. Cari F-nya dulu. Cari F-nya dulu. Betul. Cari F-nya dulu. Kalau kamu ingat F itu sama dengan apa? Massa dikali gravitasi. Betul. Massa dikali Sama gravitasi. dengan gaya, ya kan, massa kali gravitasi. Sehingga ini bisa dimasukkan. Massanya 30 kg kali 10 Newton. Sampai di sini paham ya? Paham. Tuh, sekarang masukkan berapa? 300 Newton. Pinter. Sekarang apakah P sama dengan F per A ini bisa langsung dikerjakan? Bisa. Bisa. Karena F sudah diketahui, A sudah diketahui, kita masukkan F-nya 300. Per A-nya berapa ini? 30 cm kuadrat. 30 cm kuadrat. Nah, itu berapa? 10. Berapa? 10 Newton. 10 apa? Newton meter kuadrat. Meter 10 kuadrat. Newton per Meter kuadrat. sentimeter kuadrat atau meter kuadrat? Sentimeter kuadrat. Karena solusinya ditukar. Sentimeter kuadrat. Benar? Sekarang pertanyaannya Bu Astri, apakah satuannya itu sentimeter kuadrat atau meter kuadrat? Meter kuadrat. Meter kuadrat atau sentimeter kuadrat? Ayo, meter kuadrat atau sentimeter kuadrat? Meter kuadrat. Meter kuadrat, berarti ini sudah benar atau belum? Belum. Oke, belum. Berarti ini harus dijadikan Meter kuadrat. dijadikan meter kuadrat. Berarti dari sini harus dirubah, ya kan? Harus dirubah menjadi Meter kuadrat. nah, jadi meter kuadrat. Berarti dari 30 cm kuadrat menjadi meter kuadrat. 0,003 meter kuadrat. 0,003 meter kuadrat. Karena dia kuadrat, jadi harus dibagi 10. Nah, benar ya, berarti di sini yang dimasukin apakah 30 cm?
Nih, di sini. Apakah yang dimasukin 30 cm? Bukan. Jadi yang dimasukin apa? Ya, berarti yang dimasukin yang ini, ya kan? Yang ini yang dimasukin. Masukin, pindah ke sini. Nah, berarti apakah nilainya 10? Tidak. Tidak. Berapa? 100.000. Berapa? 100.000. 100.000. 100.000 Newton per meter, atau biasanya, nah ini kan sama saja dengan kalau kalian satuannya atau diganti dengan 100.000 Pascal. Siapa yang benar? Aku. Ruvena. Yang lain? Aku salah. Salah karena nggak dirubah Ke meter. Betul. Tapi di sini tak tulisnya 10 Newton per Newton. Benar, nggak teliti sih. Tegar salah atau benar? Bener, Bu. Betul. Ferdi? Benar. Betul. Virgan? Salah. Salahnya di sentimeter ya, Gen ya? Ya. Oke, berarti sudah tahu, berarti sekarang yang Ki sudah ya. Berarti sekarang kita cari yang setelah Ki apa? R. R. Oke, sekarang R. Berarti A-nya yang mana ya? Kalau R ya? A-nya sama. Apakah A-nya sama? Sama. Enggak. Berbeda. Berbeda. Yang mana ya? 10 dikali 5. Iya, Iya, 10 kali 5 ya. Nah, A-nya yang tinggi 10 dikali 5, jadi A-nya berbeda. Jadi untuk yang R itu adalah jadi luas permukaan yang menempel di lantai. Itu 10 kali 5. Berarti yang di sini R, berarti A-nya berarti 10 cm kali 5 cm, sama dengan 50 cm kuadrat. Sudah selesai sampai di sini? Belum. Belum, berarti harus diapakan? Ganti. Dirubah lagi menjadi 0,005 meter kuadrat. Ya, Ana pasti salah lagi ya, Ana ya? Oh iya, tentu. Karena lupa nggak diubah ya, Ana ya? Iya. Berarti bisa langsung di sini ya, P sama F per A, P sama dengan F per A. Masukkan F-nya berapa tadi? F-nya kan sama, ya kan? F-nya selalu sama, punya massa yang sama. Jadi masukkan 300 Newton per 0,005 meter Kuadrat. sama dengan 60.000. 60.000 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Boleh ya, kamu boleh pakai Pascal, boleh pakai Newton per meter kuadrat. Siapa yang benar di bagian R? Tunjukkan. Enggak, salah. Oke, Ana pasti salah karena dari awal sudah salah ya, Ana ya. Oke, kemudian untuk yang terakhir. Yang terakhir di sini ada S. Apakah apakah untuk yang S luas permukaan yang menempel di lantai masih sama? Beda. Berbeda. Ya. Jadi untuk yang S berarti A-nya 10 kali 6. 10 kali 6 sama dengan 60 cm kuadrat. Jangan lupa dirubah jadi Meter kuadrat. 0,006 meter kuadrat. Ya, berarti P sama dengan F per A.
Tapi di tempatmu nulisnya rapi ya, jangan seperti Bu Astri begini ya. Iya, Bu. Ini supaya cepat aja. Oke, masukkan F-nya. F-nya berapa tadi? 100 Newton. Jadi 6 meter. Sama dengan 50.000 Pascal atau N per anggotra. yakin? 20 deh. Nah, berapa? 20.000. Berapa? 20.000. Berapa? 20.000 20.000 berapa? Pascal. Nah, jangan lupa satuannya. Berarti berapa di sini? 20.000 Pascal. Pascal. Siapa yang benar untuk nomor 2 semuanya? Enggak. Enggak. Sekarang kalau Bu Asri bertanya lagi, di sini kan pertanyaan cuma sampai di situ ya. Kalau Bu Asri misalnya pertanyaan ini Bu Asri perpanjang. Kamu kan sudah tahu tekanan dari masing-masing balok. Sekarang pertanyaannya Bu Asri, dari posisi-posisi seperti itu ada tadi PQS, QRS. Kalau diletakkan seperti itu, posisi mana punya tekanan paling besar dan posisi mana yang punya tekanan paling kecil? Hai. Bisa mendengar suaranya Bu Astri? Ya. Bisa. Berarti kan kamu sudah tahu nih tekanan dari masing-masing posisi pada balok. Kalau Q 100.000 Pascal, R 60.000 Pascal, S 20.000 Pascal. Kalau posisi yang seperti ini, Q, R, S itu posisi balok yang mana punya tekanan paling besar dan posisi balok mana punya tekanan paling kecil? Paling besar yang 20. Paling besar yang Ya, yang besar posisi Q, karena permukaan yang menempel di lantai paling kecil. Kemudian yang paling besar R. S. atau S? Yang paling besar S, karena luas permukaan yang menempel lantai juga paling besar. Sudah paham sampai di sini? Paham, Bu. Nah, berarti besok kalau soalnya ada Bu Asri keluarkan lagi sini harus bener loh, satuannya. Iya, Bu. Sekarang nomor 3. Kalau belajar seperti ini, kira-kira tekanan apa ini? Pascal. Archimedes. Ya, Archimedes. Hidrostatis. Tekanan apa ini? Tekanan hidrostatis. Ya kan, ini tekanan hidrostatis. Jika benda pada massa jenis air 1000 kg per meter kubik, tentukan tekanan hidrostatis yang dialami benda. Pada sini udah ada nih, lo tinggal baca, gitu kan. Sekarang berarti yang pertama yang diketahui apa saja? Rho. Oke, Rho. Rho-nya berapa? 1000 kg per meter kubik. Ya. Apalagi yang diketahui? Kubik. Apalagi? Kedalaman. Kedalaman. Ya. Hanya 14 kurangi 4. kenapa kok 14 dikurangi? Kenapa hanya itu harus 14 cm dikurangi 4 cm? Karena udah ada bendanya yang jadiin airnya lebih tinggi. Karena posisi benda tidak berada tepat di permukaan, di dalam air, ya kan, sehingga tingginya kan berarti tingginya itu kan dihitung dari permukaan air sampai di sini, ya kan?
Nah, berarti di sini 14 kurang 4 dengan 10 sentimeter. meter. Perhatikan lagi satuannya, sudah selesai atau belum? Belum. Belum, berarti ini harus dirubah lagi menjadi meter. Berapa? 0,1 0,1 meter. Anu salah lagi pasti. Iya, Bu. Anda perhatikan satuan ya, Ana ya. Kemudian yang ditanya apa? kanannya. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu simbolnya apa? pH. Ya, pH-nya berapa? Berarti jawab karena semua sudah diketahui, gitu ya. Berarti rumusnya apa? Gravitasinya nggak ditulis. Rho Berapa? Berapa jumlahnya? Gravitasi itu adalah harga mutlak. Ketika di setiap soal tidak ada diketahui gravitasi, kamu tidak usah bingung berapa sih gravitasinya? 10. 10 meter per second kuadrat. Betul, 10 meter per second kuadrat. Jadi ini kalau tidak diketahui di dalam soal, kamu tidak usah bingung. Ini harga mutlak. Berarti di sini rumusnya apa? Rho kali gravitasi liha. Rho kali H. Ini G-nya kecil. Nah, masukkan. Rho-nya berapa? 1000 kali 10. 0,1. Oh iya, Ding. G-nya Kan G-nya dulu. sama dengan Benar. Jadinya 1000 Newton. kali 0,1. Terus apa? 10.000 kali 0,1. Tetap Hasilnya 1000 N per M kuadrat atau 1000 Pascal. Ada yang lain? Apakah jawabannya sama? Ayo dong ngomong, kalau sama bilang sama, Bu. Beda, Bu. Punyaku 100, Bu. Punyaku 10 gitu dong. Sama atau tidak jawabannya tadi? Sama, Bu. Sama. Jadi berapa ini? 1000 Newton per M kuadrat. Ya, atau 1000 Pascal. Jelas ya? Sekarang yang nomor 4. Kalau ada kira-kira dia gunakan hukum apa ini? Archimedes. Hukum Archimedes. Kalau posisi baloknya seperti ini, posisinya namanya apa? Mengapung. Terapung ya, terapung bukan mengapung, terapung. Ya, sekarang apa yang diketahui? Volume benda. Volume benda. Ya, volume benda. Volume bendanya 15 meter kubik. sebuah balok kayu yang memiliki volume 15 meter kubik. Berarti 15 meter kubik ini terapung pada zat cair dengan massa jenis 960 kg per meter kubik. Apabila 1/5 bagian dari balok kayu tersebut muncul di permukaan, ya, berarti di sini yang 1/5 yang bagian atas atau bagian bawah? Atas atau bawah? Atas. Yang atas, berarti ini 1/5. Berarti yang tercelup berapa bagian? 4/5. 4/5. Betul. Yang tercelup adalah 4/5 bagian. Ya kan? Apakah volumenya 15 meter kubik?
Tidak. Tidak. Berarti berapa volume benda? Volume benda ini 15 meter kubik ini adalah volume benda Seluruhnya. seluruhnya, ya kan? 15 meter kubik itu adalah volume benda ini seluruhnya. Padahal tidak semua benda terapung, tidak semua benda tenggelam. Jadi kalau dalam hukum Archimedes volumenya bukan 15 meter kubik lagi. Jadi berapa volumenya? 12 meter kubik. Dari mana 12 meter kubik? 4/5 dikali 15. Betul, karena yang tenggelam hanya 4/5. Ya kan, hanya 4/5, berarti volumenya 4/5 kali berapa? 15. Ya kan? Sampai sini paham? Apakah suaranya Bu Astri bisa terdengar? Masih, Bu. Oke, sekarang berapa ini? 12 meter kubik. Ana, benar yang ini, no? Enggak, belum tak kaliin 15-nya, Bu. Oke, sekarang apa lagi yang diketahui? Masa jenis, ya, row, sekarang nih daripada posisi. Nah, sekarang yang diketahui adalah row. Row-nya berapa? Nih, ya kan? Nah, apalagi yang diketahui? Sudah, yang ditanyakan? Gaya tekan pada balok. Berarti apa itu gaya tekan? FA. FA. Ya kan? FA. FA-nya berapa? Berarti rumus yang bisa dipakai adalah Rho dikali G dikali V. FA sama dengan Rho dikali G dikali V. betul, sama dengan ini, ya kan? Tetapi hanya saja karena dia bukan ketinggian sehingga H ini diganti V. ya kan, tinggal dimasukin row-nya 960 kali 10. 10 kali 12. 12 kali 4/5 ya. Iya, Bu. Sama dengan 9.600. yang keras berapa? Ayo yang keras berapa tadi? 100.500, 200. 960 kali 10 kali 12 berapa? 9.600. 6.600. Ada yang lain? 115.200. Nah, 115.200. Satuannya apa? Newton per meter kubik. Oke, atau pas? Jelas yang masih salah bisa diperbaiki ya supaya besok tidak salah lagi. Tapi yang sudah dikumpulkan nggak boleh ditarik lagi loh. Karena ya. Iya, Bu. Oke, sekarang di sini ini yang namanya pompa hidrolik. Sebuah benda seberat 16.000 Newton. Kalau berat satuannya Newton, tapi kalau massa satuannya Kilogram. Ditempatkan pada penampang A2 seperti gambar A2 seperti ini. A2 itu lebih luas daripada A1. Agar benda tersebut terangkat, tentukan besarnya gaya F yang diperlukan. Berarti yang diketahui apa di sini? Biar cepat, Bu Astri nggak perlu nulis yang diketahui ya. Tapi nanti kalau pada saat kalian mengerjakan,
harus ada diketahuinya ya, ini supaya waktunya tidak terlalu lama terbuang. Oke? Nah, rumus yang dipakai apa sih untuk mengetahui F yang terangkat apa? F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Betul, F1 per A1 Sama dengan F2 per per A1 sama dengan F2 per A1. A2. Yang ditanyakan siapanya? F1. F1. F1-nya ditanyakan sehingga rumusnya bisa menjadi F1 sama dengan A1 per A2 dikali F2. A1 per A2 dikali F2. Ada yang berbeda? Sudah setuju atau beda? Iya benar, F2 per A2 di... Iya benar, Bu. Benar ya. Berarti F2 per A2 kali A1. Itu? Iya. Iya. Sama dengan masukkan F2-nya berapa? Ya F2-nya 16.000. 16.000 per 4.000, ya kan? Sampai sini paham ya? Iya. Kali 50. 50. Benar 50? Oke. Iya. A1. Benar. Ini benar 4.000? Ini benar 50? Iya. Yakin? Yakin. Ada yang punya pendapat berbeda? Mungkin Ferdi, Tegar, Virgen, Mario, Evelyn, Luvena, Nyaspis. Ada yang pendapat berbeda? Bu, itu enggak 4.000. Bu, ini enggak 50. Titit. Yuk. Ting tong. Ayo. Benar 4.000 atau 50? Bu, bukannya 50 per 4.000 dikali 16.000 ya? Oke, sekarang apakah satuannya sudah benar? Sudah. Apakah satuannya sudah benar? Oh, harus jadi M. Apakah satuannya sudah benar? Udah. Sudah? Yakin? Sudah yakin. Oke, sekarang ada pendapat yang berbeda. Ada yang pendapat berbeda? Ada yang punya pendapat berbeda? Bu, saya nggak setuju sama ini. Saya punya pendapat yang berbeda. Bu, seharusnya F1 itu sama dengan... Boleh ngomong, yuk. Ngomong, Mbak Situ nunggu kalian ngomong. Bu, saya nggak gitu, Bu. Saya mau yang lain. Boleh nggak? Punya saya itu F1 sama dengan A1 per A2, Bu. Baru dikali F2. Wah, oke. Ya, oke. Sekarang dimasukin. Sama dengan 50.000. sekarang Bu Asih bertanya, benar nggak ini? Satuannya harus dimasukin. Ingat, dia masih dalam sentimeter. Harus kamu rubah dulu.
A1 itu kan sama dengan 50 cm kubik. Ini harus kamu rubah. Rubah menjadi apa? Meter. Meter kubik. Harus kamu rubah dulu menjadi meter kubik. Berapa? 50? Jadikan meter kubik. Kepada diem ya. Hai. Kelas 8. Suaranya Bu Asri bisa terdengar nggak? Halo, apa ini dilompati aja? Itu jadi 0,0005 Bu. 0,005. Ingat ini kubik. 0,00005. Nih misal ya, kalau kamu ingat itu kan ada meter, apalagi desimeter, di sini sentimeter, ya enggak? Posisinya di sini 50. Kalau kubik setiap ke sini berapa? 1000. 1000. Berarti ke sini 1 juta. 1 juta. Berarti ini bagi 1 juta, berarti belakang komanya harus ada 6, ya kan? Nah, pasti banyak yang salah di sini, ya enggak? Ya. Sekarang silakan nanti kamu koreksi punyamu masih salah atau tidak, ya. Sekarang ini Bu Asri lompati dulu. Nanti setelah kamu mendapatkan hasil, silakan beritahu Bu Asri di sini hasilnya berapa. Oke? Oke. Sekarang kita lihat yang nomor 6 dulu. Sekarang kita lihat nomor 6. Perhatikan gambar sistem organ pernapasan berikut. Sebutkan fungsi dari masing-masing organ. Yang gua sih tanya fungsi ya. A, ini apa A? Yang A apa? Rongga hidung. Rongga hidung. Fungsinya untuk Tempat masuk dan keluarnya oksigen dan karbon dioksida. Terus ada selaput lendir yang berfungsi menghangatkan udara dan rambut hidung yang menyaring kotoran yang masuk bersama oksigen. Oke, jadi rongga hidung itu adalah jalan pertama kalinya oksigen masuk dan jalan terakhir bagi karbon dioksida keluar. Jadi secara singkat bahwa rongga hidung itu berfungsi untuk menghirup dan menghembuskan udara. Berarti yang kamu hirup adalah oksigen, yang kamu hembuskan adalah karbon dioksida. Kalau lebih detail, di dalam rongga hidung ada namanya silia atau rambut hidung yang berfungsi menyaring oksigen yang masuk bersama debu atau kotoran, gitu ya. Kemudian yang B. Faring. Apa fungsi faring? Menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Oke, berarti dia sebagai jalan gitu ya. Sebagai jalan dari yang sudah diterima hidung gitu kan, yang sudah diterima hidung kemudian supaya sampai ke trakea. Yang C. Laring. Apa? Laring. Apa fungsinya laring? Terdapat epiglotis dan pita suara. Ada pita suara fungsinya. Kalau
udara lewat itu bisa bergetar. Pita suaranya bergetar, ya kan? Dia suara. Jadi sehingga kamu bisa bersuara. Kemudian yang D, Trakea. trakea. Apa fungsi dari trakea? Menyaring benda-benda asing yang berhasil masuk ke saluran pernafasan. Ya, di sini menyaring di trakea menyaring lagi. Dia yang menyaring lagi di sudah tersaring di rongga hidung oleh silia, saring lagi di trakea. Supaya udara oksigen yang masuk benar-benar bersih, gitu ya, benar-benar bersih. Selain itu trakea itu juga sebagai penghubung antara tenggorokan dan paru-paru. Yang E, bronkus. Jadi fungsinya bronkus buat apa? Cabang dari trakea yang membawa udara masuk selanjutnya yang disalurkan ke paru-paru. Betul. Jadi bronkus itu adalah persimpangannya, jalannya dia yang menyalurkan udara tadi supaya bisa masuk ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Ini paru kiri, ya paru kanan. Yang F, paru-paru. Yang F itu paru-paru. Kalau dilihat lebih detail di dalam paru-paru itu pasti ada yang namanya alveolus. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Iya, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir adalah G. Diafragma. Diafragma, apa fungsi dari diafragma? Otot utama yang digunakan dalam proses menarik dan mengeluarkan nafas. Selain itu ada fungsi yang lain? Pemisah rongga dada dengan rongga perut. Nggak jelas suaranya, siap. Yuk. Meningkatkan tekanan rongga perut. Betul semua ya. Semua yang harus sebutkan itu betul. Nah, mungkin ada yang lain yang berbicara gitu, maksudnya Bu Asri, selain Ane gitu. Nah, ungkapkan jawaban-jawabanmu itu apa, jangan takut. Salah. Gitu, jelas ya. Nah, jadi kalau Bu Asri itu nanya, ayo ada yang lain, itu bukan berarti jawabannya si A tadi salah, jawabannya si B tadi salah, tidak. Tapi kan itu fungsinya banyak. Nah, oh iya Bu, yang saya tulis itu seperti ini. Supaya nanti bisa menjadi referensi temanmu yang lain. Oh iya, berarti misalnya bisa ditambahkan ini, begitu. Jelas ya? Jelas. Nah, jadi kalau Bu Asri tanya ada pendapat yang lain, itu silakan kamu ungkapin, bukan berarti yang tadi itu salah gitu. Nomor 7, jelaskan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada dulu. Ayo, pernapasan dada selain Ana. Ferdi, yuk Ferdi, bos belum dengar suaranya Ferdi. Yang harus kalian ingat adalah pernapasan dada dan pernapasan perut itu ada 2 proses di sana. Ada proses apa saja kalau kalian ingat? Proses inspirasi dan proses ekspirasi. Jadi di pernapasan dada itu ya ada inspirasi, ada ekspirasi. Di pernapasan perut itu juga ada inspirasi, ada ekspirasi. Yang membedakan apa sih pernapasan dada dan pernapasan perut? Kalau pernapasan dada dibantu oleh Paru-paru. tulang rusuk. Kalau pernapasan dada dan pernapasan perut kan semuanya pakai paru-paru. Tapi kalau pernapasan dada dibantu oleh tulang rusuk, kalau pernapasan perut dibantu oleh diafragma. Jadi mekanismenya seperti apa? Yang pernapasan dada dulu. Berarti yang pertama kali itu inspirasi atau ekspirasi? Ekspirasi. Inspirasi dulu. Apa sih artinya inspirasi? Masuk in, ya in. Nah, in itu masuk. Berarti apa dulu yang masuk? Udara. Oksigen. Ya kan? Oksigen masuk, dihirup, kemudian
pada saat, kalau kamu ingat waktu itu kan juga Bu Asti, pada saat kita Google Meet juga kan sudah Bu Asti jelaskan. Ini misalnya balon gitu ya kan. Pada saat pernapasan dada itu terjadi, pada saat inspirasi itu kira-kira paru-parunya terisi, berarti paru-parunya itu kira-kira ngembang atau kempis? Mengembang. Berarti udara masuk, paru-paru menjadi Mengembang. Pada saat mengembang berarti otot dari tulang rusuknya seperti apa? Namanya kontraksi. Berarti otot tulang rusuk kontraksi, ya kan? Nah, setelah masuk itu baru terjadi ekspirasi. Ekspirasi itu berarti tulang rusuknya lawannya kontraksi apa? Relaksasi, ya kan? Tulang rusuknya relaksasi, kemudian paru-parunya, kalau kamu membuang udara berarti paru-parunya jadi apa? Kempis, ya kan? Kempis, karbon dioksida Keluar. Inspirasi. Nah, begitu juga dengan perut, tapi yang membedakan apa? Kalau perut maksudnya diafragma. Apa? Tulang Rusuk. Diafragma, ya kan? Kalau pada saat pernapasan perut, diafragmanya ini kira-kira melengkung atau rata? Halo. Pada saat kamu menghirup udara, ini kan tulang diafragma. Kalau udara masuk, awalnya kan begini. Ya kan, diafragma itu begini, di atasnya paru-paru. Kalau ada udara masuk, kira-kira ini tertekan atau tidak? Tertekan. Tertekan berarti tulangnya iya, nanti akan lama-lama begini ya kan. Kemudian setelah itu udaranya kan masuk, berarti proses inspirasi, ya kan? Tulang rusuk, apa nih? Diafragma. Kontraksi. Kemudian nanti sudah terjadi pertukaran, karbon dioksidanya mau dikeluarkan lagi, berarti tulang diafragmanya relaksasi lagi, kembali melengkung begini. Nah, seperti itu ya. Jadi mekanismenya seperti itu. Ya, jadi penapasan dada dan penapasan perut. Kalimatnya yang baik silahkan kamu buat dengan yang baik. Bu Asyid yakin kamu bisa membuat kalimat dengan intinya seperti itu. Sudah paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Sekarang yang nomor 8. Sebutkan gejala dan penyebab dari gangguan pernapasan berikut. Kanker paru-paru. Penyebabnya apa? Merokok. Apalagi? Zat-zat karsinogen. Iya, apalagi? Gejalanya, bagaimana gejala orang terkena kanker paru-paru? Batuk disertai darah. Batuk berdarah, apalagi? Sesak napas. Apalagi? Nyeri bagian dada. Kemudian lemas gitu kan, bisa jadi. Sekarang yang kedua, COVID-19, penyebabnya apa? Masuknya virus. Virus apa? Corona. Virus corona. Jadi virusnya. Ya, COVID itu juga virus. Nah, gejalanya apa? Demam, diare, demam, batuk, sesak nafas, lemas. Sekarang bronkitis. Penyebab dari bronkitis. Virus. Apa nama virusnya? Gua sih belum nggak bisa lihat soalnya. Siapa tadi yang ngomong ISPA? Virgin, Bu. Yaspis apa Virgen tadi yang ngomong ISPA? Yaspis. Oh, Yaspis. ISPA itu apakah gejala? Kenapa Sama virus. ISPA itu adalah, tahu nggak sih kepanjangan dari ISPA?
infeksi saluran pernapasan Paru-paru. ya kan bagian atasnya. Jadi ya please didengerin baik. Nah, sekarang nomor 9. Ini gambar apa kira-kira ya? Ginjal. Ini gambar apa ini? Ginjal. Sebutkan bagian-bagiannya beserta fungsinya. Yang nomor 1. Korteks. Nomor 1 itu apa itu? Korteks. Ada yang lain? Yang pertama itu korteks. Nomor Neufron. 1, ada yang lain? Neufron. Nefron, betul. Nefron. Fungsinya untuk apa nefron? Menyaring darah. Menyaring darah. Ada menyaring darah apa? Ada yang lain? Ada yang belum bersuara, silakan bersuara. Melindungi komponen dan Apa? Kurang keras. Siapa yang tadi yang ngomong ya? Gimana? Oh, Luvena. Oke, yang keras Luve. Bu Asim nggak jelas dengerin. Yang keras Luve. Pelindung komponen dan Melindungi, pelindung. melindungi Kok? Pelindung atau melindungi? Kenapa, Bu? Komponen Bagian dalam dari organ ginjal. bagian dalam dari organ ginjal. Ada yang lain? Ada yang lain? Ayo, ada yang lain nggak? Hai, kelas 8. Hai, kelas 8. Nggak ada, Bu. Aku Sudah, kan sudah, cukup. Kemudian yang kedua. Yang kedua. Apa yang kedua? Medula. Apa fungsi dari medula? Mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Urin agar masuk keluar. Mengangkut. Apa tadi? Mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Oke. Ada yang lain? Halo, ada yang lain kah? Darah, kapiler, dan juga kapsul Bowman, tempat proses urin sekunder. Iya, bisa juga terjadi tempat proses urin sekunder ya, tempat proses urin sekunder. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Sudah? Oke, sudah. Sekarang yang nomor 3. Apa itu nomor 3? Pelvis renalis. Pelvis renalis. Ya, pelvis renalis. Fungsinya buat apa? Penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Apa, Pem? Penampung urin sementara. Oke, penampung urin sementara sebelum dibuang gitu ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Sudah? Kok pada diem ya? Sekarang yang keempat. Yang keempat, apa yang keempat? Arteri. Arteri. Ginjal. Betul, arteri itu berarti fungsinya untuk apa?
Arteri itu Membawa sebenarnya kalau kamu ingat ini pembuluh darah atau bukan ya? Arteri itu pembuluh darah atau bukan? iya, Iya, berarti arteri itu yang pembuluh darah yang seperti apa? Membawa darah Membawa oksigen, yang kaya membawa oksigen. ke dalam Dari jantung jantung lain. ke ginjal. Berarti yang kelima, tentang mulut kamu tahu yang kelima. Vena, Vena. Berarti kalau vena yang darah yang udah disaring iya kan ke jantung. di tiap bagian tubuh kita itu kan pasti ada darah. Nah, kalau darah-darah yang sudah tidak terpakai tadi dibuang gitu kan, dikeluarkan dari ginjalnya melalui si vena ini tadi. Jelas ya? Iya, Bu. Oke, sekarang yang ke-10. Kalau kamu bisa menjawab ini, itu apa? Bu Asih, ini R, ya, ini filtrasi, reabsorpsi. Berarti proses yang ketiga ini kamu pasti tahu apa ya kira-kira ya? Augmentasi. Betul. Nah, augmentasi ini yang paling gampang, ya enggak? Nah, sekarang kalau filtrasi, filtrasi itu terjadinya di mana ya? Filtrasi itu terjadinya di mana? Glomerulus, Betul. Glomerulus. Berarti, nah sekarang hasil dari reabsorpsi. urin sekunder, Nah, sekunder. Urin sekunder, pinter. Ada yang lain? Kalau lain berarti salah. Siap benar semua untuk nomor 10? benar. Oke, sekarang yang 11. Perhatikan gambar sistem ekskresi manusia berikut. Sebutkan nama organ dan perannya masing-masing alat ekskresi. Sekarang yang satunya apa? Kulit, Satu itu apa? kulit. Kulit. Perannya untuk apa? pembentukan dan pengeluaran keringat. Keringat dan minyak. Yang kedua. Melindungi, loh, udah kedua. Oh, masih ada yang lain? Melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan. Ya. Ditambahin. Ada lagi? Udah. Yang kedua. Paru-paru, Paru-paru. Perannya apa paru-paru? mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Yang ketiga. Hati, Fungsinya untuk apa hati? mengekskresikan zat warna empedu yang disebut bilirubin. Yasmi sama ya jawabannya dengan Ana ya? Iya, Bu. Oke. Dia mengekspresikan, ya kan, mengekspresikan apa tadi? Zat warna empedu yang disebut bilirubin. Oke, nanti hasilnya makin gitu ya. Kemudian yang keempat. Ginjal, Ginjal perannya buat apa ya? menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh.
Lagi. Apalagi? Sudah? Sudah. Sudah, bisa untuk mengeluarkan urin juga gitu ya. Ginjal itu bisa mengeluarkan urin juga. Oke, sekarang nomor 12. Dalam waktu 0,5 menit, sebuah bandul bergerak bolak-balik dan terjadi 6.000 getaran. Hitunglah frekuensi dan periode getaran bandul tersebut. Gampang ini. Apa yang diketahui pertama kali? T. Waktu. Waktunya berapa? 0,5 menit. 0,5 menit. Perhatikan satuan. Harus jadi second. Harus jadi second. Jadi berapa ya? 30. Dikali 60 sama dengan 30 second. Kan setengah menit 30 second gitu. Oke. Kemudian apa lagi yang diketahui? N. N-nya berapa? 6.000. 6.000. Yang ditanyakan? F dan T. Ya kan? Sekarang berarti F-nya sama dengan? F sama dengan N per T. N per T. Sama dengan? 6.000. 6.000 per per 30. 30 sama dengan? 200 Hz. Hertz ya, bahasanya Hertz. Oke, sekarang ya T. periode T. Kalau sudah diketahui F, bisakah langsung menggunakan F? Rumusnya kan bisa saja berarti kalau T itu 1 per F. Ya enggak? Iya. Ya, atau kalau kamu mau menggunakan cara lain dengan T per N. Yang mau pakai yang mana? 1 per F atau T per N? Hasilnya sama kok nanti. Hasilnya Mau pakai yang sama. mana? Boleh. Mau pakai dua-duanya, Bu? Boleh. Nah, sekarang kita mau pakai yang mana? T per N. T per N. Bukan T 30 per 6.000. sama dengan 1 per 200. 1 per 200. 0,005 0,05 second. Benar, anak? Oh iya deh. Selamat datang, Gloria. Oke, nomor 13 sekarang. Kalau ada gambar seperti ini, kira-kira dia gelombang apa ini? Kalau gelombangnya ada bukit, ada lembah. Transversal. Gelombang transversal. Pertanyaannya adalah jumlah gelombang yang terjadi. 2. Dari mana kamu bisa tahu kok ada 2 gelombang yang terjadi? 1 gelombang, satu gunung, 1 lembah. Oke, kalau yang namanya 1 gelombang itu berarti ada 1 bukit, 1 lembah. Karena bukitnya ada 2, lembahnya ada 2, berarti terjadi 2 gelombang. Bisa ya, gampang. Sekarang panjang gelombangnya berapa? Panjang gelombangnya berapa? 4 meter. 4 meter. Ada yang lain? 4. 4. Ada yang lain? 2 meter. 2 meter. Dari mana dapat 2 meter, Ferdi? 4 meter itu untuk berapa gelombang sih? Untuk 2. 4 meter itu untuk 2 gelombang. Yang namanya panjang gelombang adalah hanya untuk 1 gelombang. Jadi lambda, panjang gelombang itu kan lambda. Mana tadi? Pasti punya lambda. Nah, ini ya.
Oke. Di sini panjang gelombang itu kan sama dengan lambda. Ya. Nah, di sini panjang gelombang itu sama dengan lambda. Lambda itu kalau tidak diketahui misalnya kecuali dalam pertanyaan itu dia mengatakan 3 lambda, 4 lambda, baru berarti 1 dikalikan berapa. Tapi kalau dia mengatakan hanya panjang gelombang, berarti dia mengatakan ini 1 lambda. 1 lambda itu berarti ini sama hanya untuk 1 gelombang. Jelas ya? Berarti karena 4 meter ini untuk 2 gelombang, sehingga panjang gelombangnya hanya 4 dibagi 2. 2. Berarti 2. Nah, salah. Salah benar, nah? Salah, Bu. 4 ya, kamu ya? Nah, sekarang frekuensi gelombangnya. Berarti F. F sama dengan F sama dengan 1 per T. T. apakah T-nya sudah diketahui? Sudah. T-nya Dua- apa? 2 T itu second. waktu dengan T huruf besar itu berbeda loh ya. Ada T, ada T. Di sini kamu mengatakan 1 per T tadi T yang mana? T yang ini atau T yang ini? Kanan. T yang kanan, apakah periodenya sudah diketahui? Belum. Nah, kalau periodenya belum diketahui, apakah kamu bisa menggunakan rumus 1 per T? Enggak. Enggak, berarti apa yang bisa kamu pakai? Di sini tadi kan sudah ada nih apa? N per T. N per T. N-nya berapa gelombang? 2. Waktunya berapa? 4. Waktu 2. 2. Kok bisa 4 tadi? Tapi ini 1. Benar. Enggak. Benar. Nah, baru periode gelombang, kecuali tadi kamu boleh, Bu, aku kan boleh kan, Bu, pakai yang F sama dengan 1 per T. Boleh nggak pakai ini? Boleh pakai ini, boleh. Tapi ingat, T-nya ini harus sudah diketahui dulu. T ini dan T ini berbeda ya. Tahu bedanya apa? Kalau T kecil itu waktu, T besar adalah Periode. Jelas, anak-anak. Jelas, Bu Astri. Oke, sekarang berarti periodenya berapa? Ini boleh 1 per F, atau tadi bisa kamu pakai yang T per N. T per N. Karena F-nya sudah diketahui ya tinggal masukin 1 per 2 atau 2 per 4. Jelas ya? Iya. Ya, berarti sama dengan yang mana? F per N. Boleh, berarti 2 detik dibagi 4. 4. Benar 4 nggak? 2. Nah, sama dengan 1. 1. Second. Cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombangnya, apa rumusnya? V sama dengan lambda kali F. Ya enggak?
Ya, benar. Ya benar, ini pada tidur ya ini ya. Iya, lambdanya berapa? 2. 2 kali 1. F-nya berapa? 1 sama dengan 2 meter per second. 2 meter per. Siapa yang benar? Ada saya Saya. salah, Bu. Ana benar nah. Enggak semua, Bu. Oke, Ferdi benar. Ada yang salah satu. Yang mana yang salah satu? Yang periode nulisnya 1 Hertz. Oh, satuannya ya. Mm-mm. Kalau hertz itu hanya untuk frekuensi, kalau periode itu adalah second. Sekarang nomor 14. Ya semangat, tinggal 3 lagi. Perhatikan seseorang berteriak dengan keras di antara 2 tebing tinggi. Beberapa saat kemudian, orang tersebut mendengar 2 bunyi pantul. Bunyi pantul yang pertama setelah 3 second dan berikutnya setelah 4 second. Cepat lambat bunyi di udara saat itu adalah 340 meter per second kuadrat. Hitunglah jarak antara 2 tebing tersebut. Yang ditanyakan adalah jaraknya ini. Ada yang bisa mengerjakan? Apa yang pertama kali kamu suruh? Kalau jarak antara 2 itu kamu ingat pelajaran kita semester 1 di bab yang pertama. Jarak ini, jarak itu simbolnya apa jarak? S. Betul. Ini simbolnya adalah S. Kalau kamu ingat berarti kemarin bisa cari S sama dengan T kali T. Ya enggak? Benar? Betul. Sekarang yang kita ketemu berarti V. V-nya sudah diketahui belum? Sudah, Bu. V-nya ini, ya kan? Ya, 340 meter. 340. Sekarang, apakah waktunya sudah diketahui? Belum. Apakah waktunya sudah diketahui? Belum. Bagaimana cara mencari T? T1 ditambah T2. Ini kan bunyi pantul 3 second. Oke, bunyi pantul yang pertama. Nah, bunyi pantul yang pertama itu kan dia di sini. Dia ngomong set gitu kan, set ke sini. Ini berapa? 3 second. Kemudian dia dengar lagi. Dengar lagi itu berapa? Oh, berarti dari sini ke sini lagi. Berapa? 4 second. Berarti waktunya dia adalah Loh, Bu, itu enggak dibagi 2 dulu, Bu. Nah, makanya itu tadi berarti T yang harus kita cari adalah T total. Ya kan, di sini T total. T totalnya sama dengan berarti bagi 2 ya kan? 3 secondnya bagi 2. Kenapa kok dibagi 2, nah? Berarti kan ada T1 dulu, ya kan? Ada T1 itu berarti 3 second dibagi 2. Sama dengan 1,5 second. Ya enggak? Iya. Ya, kenapa pertanyaannya Bu Asri, kenapa kok dibagi 2? Karena itu dia tanyanya jarak antara 2 tebing. Nah, sekarang berarti kenapa dia harus dibagi 2? Ya kan karena dia ada datang dan mantul, ya kan? Berarti waktu itu adalah terjadi di antara 2 peristiwa yang terjadi. Jadi 2 peristiwa jadi sehingga harus dibagi 2. Karena 3 second itu kan pantulannya. Dia sudah terpantul lagi. Oh, berarti pasti ada bunyi yang sudah tidak dia dengar. Begitu, makanya kok dibagi 2. Berarti yang T kedua berarti 4 dibagi 2. Berapa? 2. Sehingga totalnya ini
sama dengan T1 tambah Dua. tambah T2 sama dengan 3,5. 1,5 tambah 2 sama dengan 2,5 jelas? Ya, Bu. Nah sekarang apakah bisa dikerjakan? Berarti tinggal masukinnya enggak? Bu, itu 3,5 bukan Bukannya 3,5. Oh iya, ini 3,5. Totalnya 3,5, Bu. Nah, ya. Iya, Bu. Ya, berarti ini sudah bisa dimasukkan? Sudah. Oke, berarti 340 meter second per second kuadrat 3,5 second. 3,5 sama dengan 1190 meter. 1.000 190 apa? meter. Oke, berarti jawabannya adalah 1.100 meter. Sudah benar semua? Benar, Bu. Oke, bagus. Sekarang nomor 15. Kalau ada cerminnya seperti ini, berarti kira-kira ini cermin apa? Cekung. Cekung. Cembung. Ya, karena sekarang tentukan jarak bayangan. Sekarang sebelum sampai ke jarak bayangan di sini, apa yang sudah diketahui di sana? Tinggi benda. Tinggi benda berarti ada H. H-nya berapa? 4 4 meter. Apa lagi yang diketahui? Ini apa nih, jarak apa ini? Yang 18 cm ini jarak benda sama jarak benda berarti S sama dengan 18 cm. F sama dengan 12. F Nah, ya, 12 cm. jarak bayangan apa rumusnya? 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S. 1 per S Apostrof aksen. Paham ya sampai sini ya? Paham. Berarti yang ditanyakan jarak bayangan berarti 1 per S aksen sama dengan 1 per S sama 1 per S. Iya, benar. Ya, benar. Sekarang berarti 1 per S aksen sama dengan 1 per 12 dikurangi 1 per 18. Oke, sama dengan Disamain dulu, Bu, penyebutnya. penyebutnya disamain. 36 ya? 3 kurangi 2 per 36. Berarti bisa dijadikan berapa? 12 dan 18 bisa dijadikan berapa? 36 36. Berarti 12 bisa jadi 5 kali berapa? 3, ya toh? Ya enggak? Berarti kan di sini 3 per 36, 2 per 36. Benar? Iya, benar. Sekarang berarti 1 per S aksen sama dengan 1 per 36. Sehingga S aksennya sama dengan 36. Perbesaran bayangan M sama dengan
Karena yang diketahui ketika S aksen, Bu mau pakai S aksen boleh, S aksen per S ya kan, atau H aksen per H. Karena H aksennya belum diketahui, berarti kita bisa pakai yang S aksen per S. betul. S aksen per S. Sehingga sama dengan 36 per 18. 36 per 18. 18. Sama dengan 2 2 kali. Ya kan? 2 kalinya. Ya, sekarang kalau tinggi bayangan. Karena perbesarannya sudah diketahui, berarti bolehkah kita memakai seperti ini? Boleh. Iya. Sehingga perbesaran bayangannya berarti 2 sama dengan H aksen per 4. aksen per 4. Hingga ini karena yang ditanyakan adalah H aksen, berarti H aksennya dikeluarkan. Berarti H aksen sama dengan 2 kali 4. 2 kali 4. Sama dengan 8. 8 cm. Nah, dari sini kamu sudah tahu apa sih sifat bayangannya? Nyata. Maya atau nyata? Nyata. Nah, kalau kamu masih bingung Maya dan nyata, yang pasti saja yang bisa kamu lihat apa? Sekarang di sini diperbesar atau diperkecil? Diperbesar. Diperbesar dong, ini 2 kalinya. Oh, oke. Iya kan? Ini Bu, perbesarannya 2 kalinya Bu. Makanya jadinya 8 cm, berarti tinggi bayangannya itu. Nih, ini segini, berarti 8 itu separuhnya. Oh, berarti segini nih Bu. Nah, ya kan berarti yang pertama pasti diperbesar. Nah, kalau kamu bingung. Nah, sekarang kemudian apa lagi? Diperbesar. Terbalik. Kenapa kok bisa terbalik? Ingat bagaimana cara melukis bayangannya kemarin pada cermin cekung. Bagaimana? Sinar sejajar sumbu utama. Sinar sejajar sumbu utama berarti kan ini. Ya kan ada sinar. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sifat yang kedua, sinar datang titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya enggak? Sudah ketemu titiknya. Oh, berarti ini bendanya di sini nih. Nah, lihat pertemuannya di sini. Makanya pasti bendanya ini menjadi pasti terbalik karena titik. Jadi kamu bisa menentukan dia itu terbalik atau tidak dengan cara kamu menggambar seperti ini. Ya, kamu gambar, lihat titik potongnya di mana, di atas atau di bawah. Kalau titik potongnya ini di bawah, oh berarti arahnya ke bawah sini. Oh, pasti bendanya di sini balik. Ya, bendanya terbalik. Nah, berarti di sini terbalik. Sekarang yang terakhir, di sini terbalik. Berarti yang terakhir, dia nyata atau maya? Apa sih Bu bedanya nyata atau maya, Bu? Ini nyata atau maya ya kira-kira kalau di cermin cekung seperti ini? Nyata. Nyata. Mengapa kok nyata? Bisa tertangkap oleh layar. Ya, ini ditangkap. Jadi bayangan ini itu kamu bisa lihat. Kalau kamu bisa melihat bayangannya jelas, terus itu di cerminmu itu namanya. Ini kira-kira dia di depan cermin atau di belakang cermin? Kalau di sini
Depan. Depan cermin. Nah, ciri-ciri yang nyata itu ada dia di depan cermin. Kalau bayangan yang terbentuk itu ternyata ini kan belakang. Kalau bayangannya yang terbentuk itu ternyata di sini, di sebelah sini. Nah, ini berarti di belakang Cermin. cermin. Kalau dulu sifat bayangan Maya. sekarang, nah ini dicembung. Sama juga cara menghitungnya seperti ini, tapi harus diingat. Apa yang harus diingat? Kalau pada cermin cembung ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Rumusnya sama, ya. F-nya negatif. Tapi apa yang berbeda dari cermin cembung? F-nya negatif. Betul. Fokusnya ini nilainya negatif. Berarti ketika kamu menghitung nilainya pasti negatif. Ya, sudah jarak bayangannya berapa? Negatif. Caranya sama, langsung ngomong saja. Berapa jarak bayangannya? Ayo sudah dikerjakan belum? Sudah. Ya berapa jarak bayangannya? 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S. Terus? F-nya jangan lupa nih. Negatif. Akhirnya berapa? Negatif 20 per 3 cm. Negatif 20 cm. Artinya apa sih artinya negatif? Jarak bayangan kok negatif sih, Bu? Apa artinya? Diperkecil. Apa artinya jarak bayangan itu kok negatif? Buka lagi catatannya. Apa artinya jarak bayangannya kok negatif? Sebenarnya kalau kamu menuliskan dia, makanya negatif itu artinya berapa? Dia di belakang Cermin. Di belakang cermin. Gitu ya. Jadi perbesaran bayangannya harga mutlak. Berarti negatif tadi ketika kamu menghitung perbesaran bayangannya, meskipun hasilnya itu negatif, kalau dihitung perbesaran negatif itu tetap menjadi positif. Ya, karena harus harga mutlak. Jelas sampai di sini? Jelas. Ada pertanyaan sebelum Bu Asri tutup? Enggak ada, Bu. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Oke, Ana, tidak ada yang lain? Oke, mari kita tutup pertemuan pagi hari ini. Ini rekornya kita Google Meet 2 jam dari jam 9 sampai jam 11 sore. Sekarang kita tutup dengan berdoa. Bu Asri minta tolong Novena pimpin doa. Teman-teman, Asri, marilah kita berdoa. Yang mau Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas berkatmu hari ini karena kami semua bisa belajar IPA hari ini dengan lancar dan tidak ada gangguan. Sekarang kita mau melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Tolong berkati kita semua Tuhan. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.